Oke, saya rasa kita langsung mulai aja. Puji nama Tuhan, saya minta Pak Chandra, kita mulai dalam tim praise and worship kita. Silakan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, untuk saat ini. Kami percaya itu waktu-Mu adalah waktu yang terbaik bagi kami semua.
Karena kami percaya Engkau pengharapan kami, kekuatan kami, dan kami percaya lagi Tuhan, kami akan aman dalam Engkau Tuhan. Apa yang terjadi, Kau selalu memberi kami kekuatan dan hikmat untuk kami berjalan bersama Engkau. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang Kau urapi secara khusus Tuhan, Pak Frankie. Biar kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh bertumbuh dan mengerti apa rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami melalui firman. Tuhan kami semua dengan kuasa darah-Mu, segala apapun yang ingin curi benih firman-Mu, kami patahkan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, semuanya dalam kendali Engkau. Kami berdoa untuk teman kami juga yang dalam perjalanan, Kau pimpin mereka. Terpujilah Engkau, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Haleluya. Baik, shalom semua. Shalom. Dari berbagai kota dan negara ya. Kita lihat satu ayat Filipi 4 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di sini dikatakan segala perkara. Berarti termasuk COVID-19. Termasuk mereka yang dirumahkan atau di PHK. Jadi bicara segala perkara, bicara hal kerohanian, bicara juga tentang karakter, kesehatan, keluarga, karier kita, komunitas, maupun keuangan kita. Dapat kutanggung di dalam Dia. Ya, tentu saja Dia adalah Yesus Kristus Tuhan yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yang memberi kekuatan kepadaku, empower. Ya. Dia memberi kekuatan pada saudara dan saya. Nah, kita perlu tahu bahwa segala kesulitan dapat dilalui dengan bertindak itu menurut firman Tuhan. Apapun kesulitan, saudara dan saya dapat itu dilalui dengan bertindak menurut firman Tuhan. Nah, setiap orang bisa saja melakukan yang terbaik tanpa Tuhan. Tetapi jika kita percaya kepada Tuhan sepenuhnya, justru Dia bisa memperkuat kita untuk melakukan lebih baik dari terbaiknya kita. Itu harus kita percaya. Jadi, suatu harapan yang kokoh itu harus berpusat kepada Tuhan. Itu akan memperbaharui, yaitu our strength, kekuatan kita. Nah, kalau saudara senang dengan judul khotbah, malam ini kita bicara tentang Dialah segalanya. Ya, Dialah segalanya. Jadi, kita itu tidak benar-benar mengenal Tuhan. Sekali lagi, kita itu tidak benar-benar mengenal Tuhan, kecuali kita berserah untuk percaya sepenuhnya dan sungguh-sungguh taat kepada firman Tuhan. Jadi berserah sepenuhnya, percaya sepenuhnya, dan sungguh-sungguh taat pada firman Tuhan. Itu membuktikan bahwa kita benar-benar mengenal Tuhan. Dari kebenaran tadi satu ayat itu, kita akan belajar 3 kebenaran di sini. 3 kebenaran. Kebenaran yang pertama itu kita belajar tentang sumber. Yang kedua bicara panggilan. Yang terakhir itu bicara menunggu atau waktu. Ya. Jadi kalau bicara sumber, ya Tuhan itu adalah sumber kekuatan kita. Dia berjanji untuk memperlengkapi dan menguatkan kita untuk kemenangan di setiap bidang kehidupan kita. Itu dia. Ya, jadi Tuhan itu adalah sumber kekuatan kita. Dia berjanji untuk memperlengkapi dan menguatkan kita untuk kemenangan di setiap kehidupan kita. Itu dia sumbernya.
Nah, saya teringat waktu saya lockdown di Papua, kota Jayapura, 3 bulan saya berada di situ kurang 5 hari. Ya, saya teringat dalam hal finance, materi. Waktu saya masuk di situ tanggal 20 Maret, seharusnya saya kembali ke Bali tanggal 26 Maret, tapi tiba-tiba itu lockdown. Dan penerbangan itu berubah tidak menentu sampai 8 kali. Ya, terakhir 15 Juni baru saya bisa kembali. Jadi saya baru berada di sini tepat 1 bulan di Bali. Saya teringat waktu saya melayani di sana, ya semuanya terjamin, termasuk hotel, tiket pesawat juga terjamin, pulang pergi. Tapi beberapa waktu saya berada di situ, kurang lebih melewati tanggal yang harus saya balik, tiba-tiba impresi Tuhan jelas di hati saya bahwa semua tiket pesawat saya tidak boleh lagi terima PK di situ. Setiap apa yang saya khotbah di situ, termasuk di kota itu, termasuk transportasi saya, dan membuat saya kaget, termasuk hotel. Harus Tuhan bilang, kamu sendiri yang tangani, di mana aku sudah sediakan. Nah, bagi saya itu tidak mudah. Hotel itu cukup mahal, 1.700.000 satu malam. Karena COVID, saya dikasih diskon jadi 700.000. Tapi bagi saya itu tidak gampang. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan, jujur aja, kita memang bukan bergantung pelayanan, uang, tapi sumbernya itu Tuhan. Tapi Tuhan berkati kita melalui sebagai hamba Tuhan, itu pelayanan yang Tuhan percayakan. Nah, waktu itu intimidasi datang, habislah hidupmu, bahwa kamu akan terpuruk dalam hal keuangan kamu. Anak-anak di rumah kami itu ada, jumlah kami semua 19 orang. Mana yang saya biayain mereka hidup, termasuk kuliah, baik yang di rumah maupun di luar rumah, kurang lebih ada 9 orang. Nah, itu tidak kecil. Tapi waktu saya mulai ambil keputusan, ya, saya akan lakukan ini Tuhan. Semua saya tidak terima, termasuk saya diundang oleh Telkomsel dari 5 provinsi, karena Jayapura yang jadi panitia, juga di tempat hotel Swiss Bell melayani pegawai-pegawainya. Semua saya tidak terima persembahan itu. Dan juga gereja yang ada di sana. Waktu saya ambil keputusan seperti itu, gembala setempat bilang, ya janganlah Pak Franky. Uang persembahan sudah Bapak ndak ambil, tiket ndak ambil, masa hotel juga harus Bapak yang urus semua. Saya nggak tahu sampai berapa bulan waktu itu. Tapi tiba-tiba dia bilang, ndak, kami yang harus ambil bagian sampai 10 April. Berarti sesudah 10 April itu, saya yang harus lakukan. Saya di sini artinya gini, Tuhan sudah sediakan pasti. Dia sudah tahu, dia cuma nguji saya aja. Jadi waktu saya bilang, ya, saudara biar tahu, esok hari itu, malaikat-malaikat Tuhan pakai dari Mataram, dari Surabaya, dari Jakarta, Maluku Utara, dari luar negeri Bangkok, juga dari Sinjai, dari mana-mana. Dari begitu kami diberkati, waktu diberkati itu pun saya yang jadi bingung sekarang. Waduh, Tuhan, ini kalau makin banyak berarti lockdown-nya makin lama. Karena terus saya lihat, berarti ini sudah disediakan untuk terus. Dan ternyata semua itu penyediaan bisa sampai akhir tahun. Berkat itu saya terima. Tapi saya bersyukur waktu Tuhan itu tepat. Ternyata
15 Juni saya bisa kembali. Dan semua itu tersedia. Semua yang kebutuhan di rumah kami di sini juga, semua itu tersuplai. Itulah membuktikan saya katakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Makanya saya bilang, sumber kita harus tahu. Andalan kita hanya Tuhan. Ya. Andalan kita hanya Tuhan. Jadi bukan yang lain. Mungkin hostnya, apa suara saya kedengaran ya? Gambarnya juga tidak pecah. Oke. Ya, saya teruskan. Nah, itu contoh sumber. Nah, waktu saya berada di hotel itu, sekarang bicara soal makan minum. Ya, tidak mungkin saya makan di hotel, tahu diri juga. Begitu biayanya besar. Nah, saya ambil keputusan. Berpadan dengan apa adanya, saya membilang kepada gembalanya, coba cari daun kelor, karena kesukaan saya daun kelor. Saya ajar dia masak. Rebus itu air sambil mendidih, masuk bawang merah, kasih masuk itu daun kelor 5 menit, angkat. Dan tiap hari saya makan daun kelor selama 3 bulan di situ. Tapi ada juga yang kirim lauk kepada saya. Yang lebih hebat lagi, hari berikutnya, ada orang yang saya kenal masih kecil di Ambon, sempat ketemu juga di Palu. Dia sekarang seorang manajer bagian leasing di Jayapura. Dia menawarkan diri bahwa dia akan masak untuk saya. Dan saudara tahu, yang dia masak itu adalah makanan kesukaan saya waktu masih anak-anak. Saya 13 tahun di Ambon. Jadi jantung pisang, pare, bunga pepaya, ya, telur ikan, semua itu disuplai. Yang lebih hebat lagi, teman saya waktu SD juga jadi pengusaha di Jayapura. Kesukaan istri saya itu bakmi, juga tersuplai. Akhirnya istri saya mengatur jadwal, tiap hari ada orang yang suplai untuk kebutuhan makan minum kami. Nah, itulah yang saya katakan, justru saya banyak belajar waktu saya berada di Jayapura bahwa apapun terjadi di COVID-19 ini, Tuhan cuma ingat, COVID-19 tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasakan. Saudara Anda tahu di mana dia berada. Jangan fokus kepada itu, fokus kepada sumber yang kita tahu, dia juga tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasakan, harus percaya sungguh bahwa dia lebih besar dari setiap persoalan saudara dan saya. Dan kalau kita tahu sumber seperti itu hebatnya, tidak mungkin apa yang kita hadapi hari-hari ini, itu akan membuat kita terkapar, tapi justru ini membuat satu kesempatan, membuat iman kita itu, otot iman kita makin kuat, pundak iman kita makin kuat, sehingga kita bisa mengerti, justru ini saat-saatnya, mujizat, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, begitu berlimpah, dengan mudah dia limpahkan, untuk kita hadapi hari-hari ini. Jadi, itu bicara sumber, bahwa dia adalah sumber kekuatan kita, dia berjanji untuk memperlengkapi dan menguatkan kita untuk kemenangan di setiap bidang kehidupan. Bidang apa aja? Itu yang kita akan lihat betapa hebat Tuhan seperti itu. Yang saya alami juga waktu perjalanan saya kembali dari Jayapura menuju Bali, itu di Bali harus pakai PCR. Dengan begitu aturan pemerintah begitu sulit, waktu waktu itu ya, kalau sekarang Bali cuma pakai rapid test, dulu PCR. Nah, saya di Jayapura, mau PCR, saudara tahu, obatnya habis. Regen itu. Yang antre 1.500 orang yang dropletnya sedang diproses. Terus kepala rumah sakit itu karena dikenal sama teman saya, dia bilang, kalau sampai ada obat yang hari ini, saya akan menolong Bapak Pendeta. Saya bilang, enggak, daripada saya berdosa, enggak usah. Biar orang lain yang lebih butuh. Dan saya bilang, yang penting dokter bisa keluarkan surat, bahwa di sini tidak bisa PCR karena kehabisan obat. Dokternya enggak berani keluarkan itu.
Tapi oleh pertolongan Tuhan, saya lihat ada dokter yang pernah kenal saya melalui khotbah-khotbah. Saya sendiri belum ketemu mukanya yang mana. Dia berani cuma buat surat. Dia menjamin bahwa saya sudah rapid 2 kali. Saudara tahu saya rapid di Jayapura itu 3 kali. Rapid pertama di Prodia itu harganya tidak murah, 750.000. Ternyata jadwalnya berubah, berlaku 3 hari, saya harus rapid lagi ulang, yaitu di Prodia lagi. Tapi sama pemerintah setempat, Garuda bilang tidak berlaku. Saya harus ke laboratorium kesehatan daerah. Sampai di sana saya lihat begitu banyak orang antre. Tapi ada yang bantu saya untuk antre. Dan di rapid. Tidak sebaik yang di Prodia. Kalau bilang rapid. Ya, mau tidak mau saya ikuti. Dan tiba-tiba di waktu sore hari, Garuda bilang berlaku sebenarnya Prodia. Jadi berita-berita itu membingungkan juga di Papua. Saudara biar tahu. Tapi akhirnya mujizat juga terjadi. 1.500 orang yang antre untuk berangkat keluar dari Papua. Saya bisa dapat tiket itu karena anugerah kebesaran Tuhan. Dan saudara tahu, sebelum saya berangkat untuk terbang dari Jayapura melalui Jakarta baru ke Bali, itu harus antre 4 jam pemeriksaan. Airport tidak ada lagi AC, lounge tidak ada. Akhirnya saya siapkan makanan untuk makan siang, karena banyak intimidasi bilang, Pak Franky, jangan makan di pesawat, dah higien, berbahaya keadaan sampai saat ini. Jangan juga coba-coba minum apa aja di lounge. Nah, tapi karena antri begitu lama, 4 jam, perut kampung tengah ini juga berbunyi lah, keruyuk-keruyuk untuk minta makan. Akhirnya yang saya sudah persediakan, makanan itu saya makan. Habis dong. Di atas pesawat, lapar lagi. Nah, orang bilang jangan makan berbahaya. Saya cuma punya 2 pilihan. Makan mati karena COVID, tidak makan mati karena kelaparan. Tapi dalam nama Yesus saya makan pasti sehat. Dah, sampai hari ini sehat. Itu bukti sumber kita. Tuhan itu yang hebat. Dia itu ajaib. Akhirnya saya berangkat tanpa PCR. Waktu sebelum saya berangkat, ada teman, Tuhan kirim lagi malaikat, dia adalah inspektur keamanan penerbangan yang membawahi Bali, NTB, NTT, 18 bandara dia membawahi. Dia bilang, kirim aja surat-surat yang ada, saya proses di sini. Ya, puji Tuhan, waktu diproses, saya cuma melalui baris pertama, di interview, ya. Dan saudara tahu, akhirnya saya dipersilakan jalan begitu tanpa PCR yang menjadi jaminan, yaitu inspektur daripada pemimpin keamanan penerbangan. Bukan hanya itu, dia pun bersedia jadi porter saya, bahkan dia jadi driver saya, antar saya sampai di rumah, dan dia jadi jaminan untuk apa yang dia tanggung jawab. Saya bisa masuk di Bali. Makanya untuk berterima kasih pada Tuhan, menghargai Tuhan, saya untuk juga menghargai teman saya itu, sampai lab keputusan untuk isolasi mandiri. 2 minggu lagi, saya harus di rumah. Nah, saya lihat perjalanan itu membuat saya punya pengalaman dengan Tuhan, makin exciting di hari-hari ini, bahwa Tuhan saya itu Tuhan yang hebat, yang saudara juga kenal, namanya Yesus Kristus Tuhan. Itu ayat itu bicara tentang sumber. Nah, sekarang kita lihat yang kedua, kebenaran itu panggilan. Kalau kita lihat panggilan, kita baca di dalam Yeremia pasal 4. Yeremia 1 ayat 4 dan 5. Mungkin hostnya bisa tampilkan firman itu. Yeremia 1 ayat 4 dan 5. Yeremia 1 ayat 4 dan 5 berkata bahwa firman itu datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan,
Aku telah menguduskan kau, aku telah menetapkan kau menjadi nabi. Tolong kasih ke atas, Anda lihat. The scroll ke atas. Halo. Menjadi nabi terus bagi bangsa-bangsa. Ya. Kalau kita lihat dari ayat ini, Yeremia 1 ayat 4 dan 5, berarti itu berbicara bahwa Yeremia sejak dalam kandungan itu sudah dipanggil oleh Tuhan. Nah, ini kita lihat. Ada juga orang-orang termasuk saudara yang ikut dalam Zoom ini. Bisa saja saudara juga dipanggil seperti Yeremia. Ada anak sejak kecil kepingin jadi pilot. Dia selalu datang ke airport, duduk dilihat pesawat sana. Dia ingin supaya dia menjadi pilot. Dan dalam kenyataan kita lihat, dia akhirnya jadi pilot. Itu bicara tentang panggilan sejak dari sejak dalam kandungan. Kalau kita lihat lagi Kisah Rasul 13 ayat 2 dan 3, ya. Kisah Rasul 13 ayat 2 dan 3, saya bacakan untuk saudara. Itu pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan, Kisah Rasul 13 ayat 2 dan 3, dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoa mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Itu Kisah Rasul 13 ayat 2 dan 3. Ini panggilan Tuhan kepada Saulus yang akhirnya menjadi Paulus. Kalau saudara lihat di sini, Saulus ini adalah Farisi, orang keras dari suku Yahuda, agama Yahudi, pembunuh, penganiaya orang Kristen. Artinya berbicara dari satu ke tempat satu, dari satu bagian ke satu bagian, akhirnya dia dipanggil menjadi hamba Tuhan. Bahkan sebagai hamba Tuhan pun, dia buat tenda, berarti melayani Tuhan sambil bekerja. Ini panggilan. Ada orang, saya sendiri dipanggil Tuhan sampai jadi full time seperti ini. Darinya dari satu ke satu, akhirnya dipanggil menjadi full time khusus di bagian gereja. Ini kita lihat dulu panggilan. Sedangkan ada panggilan satu lagi, kita lihat Matius 4 ayat 19 tentang Simon. Ya, Matius 4 ayat 19 berkata gini, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Tadi sudah punya profesi sebagai pengusaha, taruhlah ini perikanan. Tapi Tuhan panggil dari karir, dipanggil untuk melayani secara khusus. Taruhlah saya gambarkan di dunia gereja. Jadi dia seorang pengusaha dipanggil menjadi seorang full time. Nah, Bapak Ibu, ada 3 panggilan yang model seperti ini. Saudara tahu di mana saudara caranya Tuhan panggil? Jadi kita lihat Simon menjadi penjala manusia, dia tinggalkan pekerjaan seorang pengusaha. Dari karier, kalau karier itu masih berbicara hanya untuk kepentingan diri sendiri. Tapi waktu dia dipanggil untuk menjadi penjala manusia, bukan lagi untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan orang lain. Tentu kita ngerti. Jadi kalau kita lihat kita juga dipanggil sebagai hamba Tuhan, kalau kita hanya masih berpikir tentang diri kita sendiri, jelas itu bukan panggilan dari Tuhan. Kalau kita juga melayani Tuhan sambil sebagai pengusaha, tapi kita cuma hanya untuk memperkaya diri sendiri, jelas bahwa itu bukan panggilan dari Tuhan. Jadi kalau itu panggilan dari Tuhan, entah saudara melayani secara khusus di dunia gereja, atau melayani Tuhan di dunia gereja dan juga masih tetap pengusaha,
Kalau itu dari Tuhan, semua tidak lagi kita lihat ke diri kita sendiri, tapi kita melihat kepentingan orang lain. Jadi, untuk kita tahu panggilan ini dulu, baru kita mengerti bahwa apa yang Tuhan panggil untuk kita lakukan, Dia akan memampukan kita dan menguatkan kita dan menguatkan kita, memampukan kita dan menguatkan kita untuk melakukan. Sekali lagi saya ulangi, apa yang Tuhan panggil untuk kita lakukan, Dia akan memampukan kita untuk melakukan, memampukan kita dan menguatkan kita untuk melakukan. Jadi kalau panggilan kita betul itu dari Tuhan, untuk cara nguji, kita tidak lagi pikir diri sendiri, tapi untuk kepentingan orang lain. Kalau kita melayani dunia gereja secara full seperti saya, diberkati bukan hanya pikir untuk diri sendiri, untuk buat sesuatu memberkati orang lain. Kalau kita di dunia melayani Tuhan, tapi juga masih di dunia bisnis, juga bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kalau kita betul tahu itu panggilan, saya menjelaskan, ayat tadi akan berlaku. Kita akan diperlengkapi, Tuhan panggil kita untuk lakukan itu, Dia akan memampukan kita, Dia akan menguatkan kita untuk melakukan. Nah, ini ambil contoh, satu kesaksian lagi yang saya ngalami di sana. Saya ini tidak suka khotbah tanpa ketemu muka. Tidak suka virtual. Berapa kali dari televisi saya pernah diundang, saya lihat selalu gagal. Bahkan ada pengusaha yang punya televisi undang saya, kita ngomong, tetap tidak bisa. Jadi saya rasa, pasti panggilan saya bukan di situ. Jadi waktu saya di Bandung juga diminta untuk recording masuk di radio, saya bilang ambil aja khotbah-khotbah yang sudah saya sampaikan. Waktu saya di Sulawesi Tengah juga televisi setempat minta untuk saya khotbah, saya bilang enggak lah, ambil rekaman yang sudah direkam waktu saya khotbah di umum. Saya merasa itu bukan bagian saya. Tapi di era COVID-19, tidak bisa bikin apa saya. Saudara, saya tidak mungkin lagi bisa berkhotbah bertatap muka. Nah, karena keadaan itu Tuhan lengkapi saya, karena Dia tahu panggil saya harus melayani secara khusus. Disitulah pertama kali saya tahu apa itu Zoom, apa itu Clouds dari Telkomsel, apa itu IG Live, Google Meet, Google Duo, WA Messengers. Semua itu akhirnya saya pelajari dan saya diberi kesempatan untuk diundang berkhotbah melalui sosmed ini. Nah, Tuhan perlengkapi di situ. Ya. Belajar satu-satu. Saya enggak tahu itu Zoom. Waktu mulai di hotel, enggak ada peralatan yang jelas komplit. Meja enggak ada yang memadai. Bagaimana untuk mengganjel saya punya iPad. Tapi Tuhan kasih ide, ada dos-dos bekas, dos kosong. Saya ambil, saya ganjel, saya tutup loh. Pandangan mata saya lihat dos enggak enak. Ada solitik macam-macam coretan sana sini. Saya tutup pakai handuk. Mata ini jadi putih bersih, lumayan jadi taplak dia. Nah, di situ saya belajar, ya. Istri saya pun belajar recording. Pakai handphone yang biasa, ada orang kasih tripod, ya, dan kita belajar dan belajar selama 3 bulan di situ. Akhirnya saya tidak bisa terbang ke tempat kota-kota, tapi saya bisa terbang melalui udara, berbicara melalui udara, yaitu sosmed. Nah, itu kita lihat, Tuhan perlengkapi. Kalau saudara lihat virtual background saya, ini saya belajar. Orang bilang, canggih banget Pak Franky sekarang virtual background-nya macam-macam. Saya waktu lihat orang-orang saya berbikin di belakang, saya tidak bisa terima. Saya kejar orang-orang itu, tanya, belajar. Bagaimana caranya? Akhirnya saya belajar tahu, ada fotografer jemaat di Sulawesi Selatan. Dia seorang fotografer. Dia kasih foto-fotonya dia, termasuk yang di background saya ini.
ini pantai Mailili, yaitu di Luwu. Jadi setiap hari kalau saya zoom sekarang, backgroundnya bisa berganti-ganti. Tiba-tiba istri saya suka buat kristik. Dia punya koleksi 50-an. Background saya juga akhirnya pakai kristik. Jadi lengkaplah dengan baret. Semua Tuhan melengkapi. Tidak ada yang mustahil. Dia adalah Tuhan yang hebat. Nah, itu bicara panggilan. Baru saya mengerti sekarang. Kalau itu panggilan dari Tuhan. Satu kita cek. Kalau bukan kita tidak lagi mementingkan diri sendiri, hanya kepentingan orang lain. Pasti dia perlengkapi. Kejepit bagaimana? Pasti dia. Jadi tadi saya lihat, semua Tuhan tolong, semua Tuhan lengkapi. Itu yang bicara empower, memberdayakan. Dia tidak pernah menyia-nyiakan saudara dan saya. Jadi, mari kita percaya, Tuhan itu sangat hebat. Haleluya. Nah, yang terakhir, dengan cepat, kata menunggu. Bicara waktu. Tuhan itu sedang menunggu untuk kita percaya kepadanya. Supaya dia bisa memperkuat kita untuk melawan raksasa kita. Sekali lagi, itu dari Charles Swindoll. Tuhan itu sedang menunggu. Menunggu kita untuk percaya kepadanya, supaya dia bisa memperkuat kita untuk melawan raksasa kita. Jadi kalau kita betul ngerti ayat tadi itu, bicara menunggu sini waktu. Jadi waktunya Tuhan, bukan waktu saudara. Saya mengalami satu kasus waktu di Papua. Waktu saya mulai melayani di situ 2 minggu, hampir 1 bulan, saya dapat berita dari Bali, mama angkat saya sakit, umur 91 tahun. Dan anfal. Dan anak-anak yang Tuhan percayakan saya bina, bilang, Om, tidak berani kami bawa ke rumah sakit. Dengan COVID-19, rentan, dan kami sudah tidak bisa angkat Oma, mereka panggil. Karena dia sudah tidak bisa berjalan. Ya, saya juga kebingungan di situ jujur. Tapi saya lihat waktu Tuhan itu tepat. Saya cuma berdoa, Tuhan kalau boleh saya minta, kalau mama saya harus dipanggil pulang, Tuhan tolong, jangan waktu saya tidak ada di tempat. Itu permintaan saya cuma itu. Tapi yang hebatnya saya lihat, saya ketemu dokter-dokter melalui telepon di Waingapu. Dia tolong saya bagaimana mengatur untuk mama saya yang di Bali. Dia bilang tidak perlu masuk rumah sakit. Dia bimbing dari Waingapu. Dia bilang yang penting cari orang yang bisa memasukkan infus. Dari infus itu dimasukkan obat. Ternyata sulit kami cari perawat waktu COVID di Bali ini. Anak-anak bilang tidak ada. Dia tolong juga dia cari. Tapi saya lihat pertolongan Tuhan. Waktu sudah kepepet itu. Saya ingat teman saya waktu SMP. Ternyata dia seorang perawat. Saya telepon dia. Dia dari kepercayaan lain. Dia bilang, Pak Franky, saya siap bantu. Dialah yang bantu. Dan puji Tuhan sampai hari ini saya masuk di Bali. Mama saya masih hidup. Itu anugerah. Panjang umur tangan kanan. Tangan kiri kekayaan dan kehormatan. Waktu Tuhan itu tepat. Jadi kita lihat hal seperti itu. Disitulah saya belajar arti tentang sebuah doa. Kalau saudara dan saya berdoa, Tuhan cuma minta gini, jangan tuntut jawaban. Berdoa saja, pasti Tuhan dengar. Soal jawaban jangan pusing, hidupi aja kebenaran. Jalani itu kebenaran. Kalau seketika dia mewujudkan, itu dia menumbuhkan iman kita. Tapi kalau dia bilang belum, itu dia sedang melatih kesabaran kita. Kalau dia bilang tidak, berarti dia mau ganti yang lebih baik. Jadi jangan ngotot untuk lihat jawaban, tapi cuman berdoa, dia pasti dengar, hidupi kebenaran. Itu yang saya ngalami, bahwa waktu saya menghadapi orang tua saya. Dan saya balik ke rumah, 2 minggu masih juga harus karantina mandiri. Saya mikir, jangan-jangan sampai di Bali, lagi karantina orang tua saya dipanggil bagaimana. Ternyata enggak, sampai hari ini masih hidup.
berarti Tuhan masih mau dia hidup. Ya, kita lihat sampai Tuhan punya waktu. Waktu itu yang terbaik pasti terjadi. Jadi hal-hal seperti ini, ya, sama juga saya ini selain melatih roh saya itu dengan baca firman dan menghidupi firman, melatih jiwa saya, yaitu memikirkan firman Tuhan, memperkatakan dan mempraktekkan itu jiwa untuk sehat. Tapi untuk imun tubuh saya juga latih. Nah, untuk imun saya perlu olahraga. Saya ini suka renang. Tapi waktu sana mau berenang, hotel itu tempat isolasi juga untuk orang-orang yang dipersiapkan bekerja di lapangan. Jadi kalau mereka lagi jemur di pinggir kolam, udah jadi berenang saya. Nah, bagaimana kalau saya bergantung cuma berenang? Sedangkan di tempat kamar saya itu 4 kali 8 meter, space jalan tuh 1,5 meter. Saya tekuni di situ, bola-balik jalan yang cuma 8 meter dengan space 1,5 meter. Jalan bolak-balik, bola-balik selama 1 jam bisa mencapai 4 sampai 4,5 kilo. Lumayan kalorinya 200 sampai 250. Toh tetap bisa meningkatkan imun. Jadi keadaan bagaimanapun kita dengan Tuhan, waktu Tuhan itu selalu indah dan terjadi yang tidak biasa. Nah, saya berharap share saya yang singkat ini, dialah segalanya, kiranya bisa memberi inspirasi, arahan, motivasi bagi saudara untuk mari, sekali Yesus tetap Yesus. Banyak orang saya lihat begitu Tuhan sudah bersama dia, terlalu sombong, terkapar lagi. Ya, jadi akhirnya menjadi Kristen tomat. Tobat, kumat lagi. Tobat, kumat. Tobat lagi, kumat lagi. Tobat lagi, dan kumat lagi. Tapi saya berharap saudara yang dengar tidak menjadi Kristen tomat. Saudara adalah Kristen yang militan. Haleluya. Jadi, untuk dialah segalanya menjadi suatu nyata dalam hidup kita. Tadi saya sudah share, ada 3 kebenaran. Sumber, panggilan, dan menunggu bicara waktu.
Biarlah ini bisa menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus mengasihi saudara berlimpah-limpah. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. 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 Shalom. Puji Tuhan. Terima Shalom. kasih buat kebenaran firman Tuhannya. Dan saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan ini sangat memberkati kita ya. Dan saya juga menyapa ada Bapak Rohani kita, Pak Roni dari Amerika yang bersama-sama dengan kita dari tadi. Puji Tuhan. Amin. Om. Ya, Terima kasih Pak Franky. ya. Ya, Sambil menunggu teman-teman mungkin masih ada waktu untuk kita bertanya jawab sebentar sama Pak Franky. Teman-teman boleh langsung tulis pertanyaan-pertanyaan di grup chat dan sambil menunggu pertanyaan teman-teman di grup chat, mungkin dari Pak Roni mau sampaikan sesuatu, Pak Roni. Puji Tuhan. ya puji Tuhan. Pak Franky banyak mengalami keajaiban Tuhan karena memang Tuhan kita disebut ajaib, haleluya. Amin. Saya juga mengalami keajaiban Tuhan ini ke Amerika ini untuk Ya. menikahkan putri saya karena pertama orang bilang sepertinya nekat atau apa macam-macam lah karena Amerika lagi tinggi-tingginya bahkan nomor 1 di dunia sekarang untuk COVID ya. Dan saya tidak mau mencobai Tuhan juga, katanya punya kekebalan, tapi saya berpikir ini putri saya ini pengalaman seumur hidupnya sekali. Jadi saya sebagai bapak, saya ingat pemazmur berkata, seperti Bapa sayang anaknya. Itu saya berdoa di hadapan Tuhan, betul seperti kata Pak Franky, kita bawa tiap hari Tuhan, kalau ini daripadamu tolong buka jalan. Dan beli tiket FAR, ternyata FAR batalin. Udah dapatkan tiketnya dibatalin sama FAR karena FAR juga nggak mau ada penumpang dari Indonesia bisa transit ke Taiwan karena Taiwan lagi ketat. Kita dapatkan informasi, oh Ana, kita pindah ke Ana dan akhirnya ada bisa. Nah, tentunya kita bawa dalam doa lagi Tuhan ada satu tanda sudah bisa. Selanjutnya tentang apa? Syarat-syarat tes tadi itu. PCR dan sebagainya. Ternyata saya dapat informasi dari Amerika untuk di Indonesia pertama, ternyata kalau keluar negeri nggak perlu pakai tes. Karena pikir pemerintah Indonesia kan keluar, jadi ya silakanlah di luar dan meninggali Indonesia. Tapi yang kedua di Amerika, ternyata Amerika ini betul-betul negara bebas ya. Nggak ada masuk itu pakai tes PCR, rapid test, tidak ada. Ya, jadi boleh masuk. Nah di Jepang hanya saja transit di Jepang tidak boleh lama kan, karena Jepang juga ketat karantina 2 minggu bagi orang luar. Tapi saya sampai Jepang karena cuma transit, maka dibebaskan dan langsung masuk. Ini tercepat dan tersepi pesawat saya ke Amerika. Isinya cuma 10%. Saya naik kelas ekonomi tapi rasa bisnis. Karena saya tidur bisa selonjor 4 bangku kosong saya tiduri. Istri saya juga bisa pakai 3 bangku kosong, tidurlah kita. Ya, jadi Tuhan itu baik sekali dan yang luar biasa, pesawatnya pakai sistem sirkulasi udara terbaru di mana tiap 3 menit udaranya itu dikeluarkan, udara yang di dalam tuh diganti. Tiap 3 menit. Jadi begitu menimbulkan rasa aman yang luar biasa. Dan saya bersyukur sampai di Amerika dengan selamat dan kemudian imigrasi tanpa ada antrian lagi. Ya, selain pesawat di airport di Narita, Tokyo itu sepi, di Los Angeles juga sepi sekali. Dan saya tahu Tuhan buka jalan, walaupun sampai di sini begitu mendarat saya diberitahu bahwa Gubernur California mengumumkan tidak boleh ada boleh ke restoran atau ke gereja ditutup lagi. Ya. Nah, kita kan aduh bagaimana ini resepsinya? Kita udah pesan resepsi, makanan semuanya. Dan ternyata ada pengumuman boleh diadakan tapi di luar, outdoor. Ya, bukan di dalam gedung. Dan puji Tuhan anak saya Tirsa
dan calon suaminya si Sam sudah pesan tempat untuk outdoor, sehingga singkat cerita tidak perlu ada pembatalan, dan tetap nanti tolong dukung doa tanggal 24 Juli ini, berarti di sana tanggal 25 Juli pagi ya. Di sana mulai jam 7 pagi hari Sabtu tanggal 25 kita akan ada Zoom juga untuk pemberkatan nikah. Dan disinilah cara Tuhan membuat indah, dan pokoknya kita ikuti aja. Saya setuju apa yang dikatakan Pak Franky. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa, sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Yang penting kita melakukan kehendak Tuhan, ya apapun, agar supaya Tuhan disenangkan yang pertama dan bisa menjadi bermanfaat bagi banyak orang. Dan Tuhan meratakan gunung-gunung di depan, menimbun lembah-lembah, mematahkan pintu-pintu tembaga dan palang-palang besi. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Silakan dilanjutkan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Pak Roni, luar biasa, sangat memberkati juga ya kesaksiannya. Dan memang Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Oke, ya. Saya mau mewakili, ini ada pertanyaan ya, ada satu pertanyaan untuk Pak Franky. Pak Franky ada pertanyaan. Ini pertanyaannya begini. Bagaimana mengarahkan anak kepada panggilannya? Tadi kan Pak Franky bicara soal panggilan. Padahal dia menjalani kehidupan yang berbeda jauh dengan kita. Mungkin dari Pak Franky ada arahan supaya kita para orang tua bisa mengarahkan anak-anak kita menuju panggilannya ya. Silakan Pak. Ya, kan anak seperti itu kayak Paulus tadi. Saya sendiri dulu ingin jadi akabri. Ingin jadi pilot, ya jadi dokter, nah jadi belum bertobat. Saya berkecimpung juga di dunia bisnisnya macam-macam, pernah home industri bakmi, tapi saya suka cuma untuk makan di bengkel, untuk makan. Juga buat bakpao, kue mani biskuit. Saya juga jual berlian orang. Saya pernah juga buat batik. Saya pernah juga sewa sepeda motor, mobil untuk bule-bule, drive sendiri ke Padang Bayi. Maaf, waktu zaman itu masih ada field market. Saya beli barang-barang bekas mereka, maaf, masuk baju dalam untuk dijual karena orang gila merek. Hanya untuk makan. Ya, tiba-tiba anda nyangka, tiba-tiba dorong di hati sudah tidak ada lagi ide untuk bisnis, ide untuk apa anda. Nah, akhirnya saya di khusus panggilan kayak seperti itu. Jadi kalau anak seperti itu jangan dipaksa, biarkan dia bergerak dan kita pantau selama yang dia buat itu masih dalam koridor kebenaran. Nanti toh akhirnya ketemu. Kita tidak usah putus asa. Ada orang memang dalam kandung sejak ya, ada yang kecil aja sudah main-main alat-alat kedokteran, main suntik-suntikan, periksa, sampai besar juga akhirnya jadi dokter. Itu sejak kandungan istilahnya. Ini aja yang mungkin tadi tanya itu, Norit. Jadi itu yang bisa saya jawab. Seperti itu. Oke. Terima kasih Om Franky, puji Tuhan ya. Saya percaya jawabannya sangat jelas ya. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain yang ingin bertanya, silahkan. Karena ini ternyata responnya bagus. Ada teman-teman dari Jogja, dari Batam,
dari Dubai, dari beberapa teman-teman beberapa daerah yang bergabung bersama-sama malam hari ini. Silahkan kalau masih ada yang ingin ditanyakan, waktu masih ada, bisa langsung tulis di kolom chat, supaya waktu ini kita maksimalkan hal-hal yang kita mungkin nggak mengerti sesuai dengan firman yang disampaikan oleh hambanya Pak Franky, kita bisa kupas sama-sama dan ini akan membuat kita semakin tentunya bertumbuh di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita tunggu, silahkan. Mungkin Om Franky ada yang mau ditanyakan, mewakili dari apa yang tadi Om Franky sampaikan tadi. Om Franky punya keyakinan sedemikian rupa bahwa ada beberapa hal yang tadi Pak Franky lakukan dan Pak Franky tahu itu impresi dari Roh Kudus. Pak Franky bisa jelaskan untuk beberapa teman-teman mungkin masih belum bisa membedakan kalau ditaruhkan Tuhan itu seperti apa dan kalau memang itu karena keinginan sendiri itu seperti apa, supaya kita sama-sama mengerti dan kita bisa tahu nih, kadang-kadang nih hal-hal yang mendasar tapi sebetulnya kita masih belum bisa membedakan antara sesuatu impresi dari Tuhan atau mana yang karena kedagingan kita. Ya. Kita lihat firman Tuhan di Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20. Berkata begini. Efesus 3 ayat 20. Bagi dia, yaitu Tuhan, yang dapat melakukan jauh daripada kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Kuasa bekerja dalam kita itu adalah pribadi kesusahan. Saudara harus yakin sama Yesus, kuasa itu ada dalam saudara. Kuasa inilah yang bekerja dalam diri saudara. Saya harap nangkap dulu itu. Jadi impres itu datang, dorongan kuat, ya latihlah itu. Jangan ragu. Awal kita salah. Salah kan berbeda dengan berdosa. Berdosa pun juga Tuhan ini. Salah dia Bapa yang baik, dia tuntun kita. Dengan kita berlatih terbiasa. Akhirnya kita tahu satu kekuatan mana itu Tuhan, mana itu bukan Tuhan. Karena kita berlatih. Dasarnya pakai ayat. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan atau pikirkan. Yang ternyata kerja dalam kita. Nah, ini perlu dilatih. Dan jangan takut salah. Ambilkan juga rapid test saja. Perkara PCR nanti urusan nanti di sana. Tiba-tiba muncul yang saya kenal. Nah, itu contoh ya, seperti tiba-tiba presiden, kamu yang harus, saya berkati kamu ambil bagian untuk membayar semua. Itu impresi, lakukan saja. Dan semua dia mengerti bagaimana kita berani lakukan itu. Ya, itu saya bagikan soal jawab yang tadi Novi tanya itu, yang soal impresi. Itu perlu latihan. Perlu latihan. Siap. Terima kasih Om Franky, sangat jelas ya. Jadi kepekaan itu harus dilatih, nggak bisa muncul dengan tiba-tiba ya. Nah, gitu. Kalau yang tiba-tiba, kalau muncul tiba-tiba, itu yang bicara rema, audible, visual, beda ya. Kalau bertunggu-tunggu dengan audible, ini bicara untuk umum. Karena kalau orang selalu bilang dia dapat audible, ya nggak masuk akal lah, nggak mungkin. Tuhan tidak selalu bicara melalui audible, rema, enggak. Yang dilatih akhirnya bisa jadi. Itu yang saya lakukan sampai hari ini. Jadi saya punya bahwa sudah pernah meninggalkan kita.
Ya, seperti Pak Roni tadi bersaksi, saya lihat juga. Pak Roni memang pernah bilang, Pak Frank itu tukang. Tapi waktu bilang begitu, saya enggak juga jawab sama Pak Roni. Saya tahu, sampai dia keberanian, punya niat untuk pergi, pasti Tuhan punya jalan. Dan saya dengar ada orang-orang di Amerika yang juga Pak Boy itu tahu tentang contoh-contoh Tuhan juga sudah kasih. Waktu kita lihat semua itu akan terbuka. Makanya di COVID-19 ini jangan terlalu resmi dari WHO atau apa. Saya belajar banyak Papua waktu saya minta izin, minta surat PCR. Dokter tidak berani keluar. Di situ saya mulai tanda tanya dengan Tuhan, ini pasti ada permainan. Kalau itu sudah permainan, berarti berita-berita itu tidak bisa kita percaya. Kita harus bergantung Tuhan. Itu. Kembali gitu. Untuk Bali ini zona merah loh. Tapi akan dibuka satu domestik. Terus 11 September untuk internasional, mancanegara. Tapi dalam keadaan zona merah. Saya tanya ke orang pemerintah yang saya kenal, alasannya apa? 2. Nah, yang seperti mengokirkan Tuhan. Hanya waktu Arif kita untuk rapat, kita bicara untuk persiapan offline. Saya mau saja kita bergerak, Pak. Yang tidak mau biar. Kalau kita terus takutan, dia bukan kita melihat. Kita bagaimana Tuhan buat sesuatu. Untuk kita punya pengalaman. Itu aja, Novit. Bapak Novit. Ya, puji Tuhan, sangat jelas. Nah, ini kita langsung lanjut ya Om ya. Puji Tuhan. Ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Siska dari Kamandalu. Titip salam buat Om Franky. Dan ada pertanyaannya adalah bagaimana caranya menyikapi pada saat-saat seperti ini kita ingin tetap jadi berkat, terutama untuk orang sekitar. Contohnya kepada karyawan, tetapi situasi usaha sedang seperti ini Om. Nah, jadi gimana nih supaya kita bisa tetap jadi berkat buat karyawan tentunya? Ya, artinya gini, seringkali orang melihat apa yang ada di tangan. Kalau orang melihat apa yang ada, dia akan panik. Jadi kalau tangan roti 2 itu, kita harus percaya tetap ada mujizat. Nah, saya berada di Papua, kan kalau pelayanan full time pergi ke khotbah di mana orang kasih berkat. Ya jelas kasih berkat. Tapi sekarang pergi, kalau kita cuma lihat, wah akan jadi berkat ada di tangan, kita akan bingung. Tapi coba kita lihat, COVID-19 pasti ada yang sudah Tuhan berkati kita. Nah, kenapa tidak berani kita pakai itu untuk memberkati orang? Misalnya sampai tidak ada lah, tapi kan pasti ada. Sebelum COVID-19 Tuhan sudah berkati. Dipakai, kalau kita pakai, pasti itu akan lagi. Karena itu yang dibuat oleh Yusuf memberkati bangsa bukan pada waktu saat kesusahan itu ada turun berkat di situ. Tapi justru waktu kelimpahan itulah dia simpan untuk dipakai 7 tahun. Maka itu prinsip kerajaan. Kita percaya di situ. Itu, Om. Oke. Ya. Puji Tuhan Om, saya rasa jelas ya jawaban Om ini, dan ini memang kita harus banyak berserah ya dalam kondisi seperti ini, dan kita harus bergantung sama Tuhan. Saya teringat firman Tuhan katakan kita harus tahu bahwa sebagai pemimpin kita dibela oleh Tuhan dan tidak ada yang mustahil buat Tuhan.
Jadi asal kita punya niat, punya hati, saya percaya Tuhan akan menolong kita seperti apa yang disampaikan Om Frankie dari kesaksiannya ini, dari jawabannya. Puji nama Tuhan. Saya tunggu satu pertanyaan terakhir. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Kasihan Om Frankie di Bali ini tambah 1 jam dari kita. Biar jangan terlalu larut malam nih. Haleluya. Ya kalau ada langsung. Oh, Tuhan. Oke, kita akan menutup, mengakhiri ibadah malam hari ini, dan kita minta Bapak kita, Pak Roni, kalau nggak keberatan, monggo Pak bisa doa berkat. Haleluya. Silakan Pak Roni. Ya, puji Tuhan. Ayo kita bersama-sama bersyukur di hadapan Tuhan. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Tuhan, aku melepaskan berkat buat semua jemaatmu, teristimewa pertama buat Pak Frankie. Terima kasih sebagai penatua kami, sebagai senior kami, sebagai Bapak rohani kami. Tuhan, melewati banyak hal, kami melihat penyertaan-Mu hebat atas hamba-Mu. Bagaimana hidupnya terus menjadi teladan yang kuat bagi setiap kami, Tuhan. Kehidupan yang terus bergantung kepada Roh Kudus, kehidupan yang terus selaras dengan firman, kehidupan yang terus menyenangkan hati Tuhan. Memberkati hamba-Mu, juga Ibu Memen, seluruh keluarga, dan anak-anak binaan di rumah di sana. Tuhan terus melimpahi dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan melimpahi dengan kesehatan yang prima. Tuhan melimpahi pula dengan umur yang panjang dan berbuah lebat, dan menyatakan buah yang tinggal tetap, dan pengaruh kerajaan diperluas lagi lewat kehidupan hamba-Mu sekeluarga. Dan sekarang kami terima berkat daripada Tuhan. Kami mengangkat tangan dan kami terima berkat-Mu. Turunlah berkat Tuhan atas kita semuanya. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan kuasa-Nya. Beri kasih karunia, hadapkan wajah-Nya, dan beri damai sejahtera. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Frankie lo ya.